lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biar kasih-Mu saja Tuhan, biar kasih-Mu saja Tuhan yang melingkupi setiap kami Tuhan, yang mendukung setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saya katakan, kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tangan-Ku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, waktu selanjutnya yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu karena kami tahu di dalam Engkau-lah kami menikmati segala kemurahan yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, rapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman-Mu. Sebelum kami menikmati perjamuan kudus, murnikan kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, dan kasih dalam Tuhan. Syukur sampai di minggu pertama bulan Maret ini, meskipun ada beberapa di antara kita yang harus menjalani isolasi mandiri sehingga tidak bisa hadir pada sore hari ini. Dan kita percaya adanya live streaming ini menolong untuk sama-sama bisa menikmati ibadah
Saya kasih dalam Tuhan, kita sampai kepada tema kita hari ini adalah keharuman kasih karunia. Saudara, ketika kita mendengar judul ini mungkin agak sedikit janggal, karena biasanya yang namanya harum itu selalu berhubungan dengan parfum, dengan minyak wangi, ya, atau berhubungan dengan materi yang lain yang membuat kemudian mungkin ada dupa, ada kemenyan yang kadang memberikan keharuman tersendiri. Nah, saudara, hari ini kita belajar apakah keharuman itu ada hubungan dengan kasih karunia, sehingga hari ini kita mau belajar tentang tema keharuman kasih karunia. Kita ingin membaca bersama-sama di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini bagaimana keharuman kasih karunia itu hadir di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan membaca ayat-ayat ini supaya kita bisa memahami materi khotbah hari ini. Kita bersama-sama, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia apa tadi sambil menangis? Ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata, belum pindah. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Lalu berikutnya ayat 43. Jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah. Ayat 8. Telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Terus, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara dikasih dalam Tuhan, episode dalam kisah ini, kalau dalam versi paling tidak ada 4 babak.
Babak pertama adalah orang Farisi rapat dengan keluarganya untuk mengundang Yesus supaya Yesus hadir. Babak kedua adalah Yesus datang ke situ dan perlakuan orang Farisi. Lalu babak yang ketiga ada kehebohan yang begitu besar karena ada perempuan yang tidak diundang hadir ke tempat itu, dan perempuan itu adalah seorang yang terkenal sebagai orang berdosa. Babak keempat adalah kemudian bagaimana perdebatan di antara mereka sampai akhirnya dijelaskan bahwa dosa perempuan itu sudah diampuni, dan bagaimana Yesus memberikan pertanyaan balik kepada orang Farisi itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar satu-satu. Yang pertama adalah tentang Yesus sebagai tamu undangan yang tidak dihormati. Di dalam catatan sejarah Yesus waktu melayani, maka orang Farisi itu adalah orang yang selalu ingin berdebat dengan Tuhan, tetapi Yesus tidak pernah menanggapi perdebatannya. Orang Farisi adalah orang yang selalu ingin mencari celah kesalahan Yesus supaya dia bisa menangkap Yesus. Suatu kali orang Farisi memancing Yesus, apakah murid-muridmu membayar pajak? Maka kemudian Yesus meminta Petrus untuk memancing ikan. Gambar siapakah ini? Lalu ini gambar kaisar. Yesus bilang, berikan apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan berikan apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Kalau seandainya Yesus katakan tidak boleh membayar pajak, maka Yesus dianggap sebagai pemberontak. Kalau Yesus katakan, oh ini tidak boleh membayar zakat, maka disebutkan berarti Yesus melanggar hukum Taurat. Suatu kali diperhadapkan kepada orang yang ketahuan berbuat zina, Yesus diperhadapkan ke situ untuk apa? Untuk menjebak apakah Yesus melanggar hukum Taurat atau hukum Romawi. Ternyata Yesus juga melakukan satu perbuatan yang begitu hebat, tanggapan yang hebat. Ketika Yesus bilang, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, maka silakan melempari dengan batu. Saudara perhatikan, dalam konsep ini orang Farisi itu jelas adalah orang yang iri, orang yang dengki, orang yang berusaha mencari kesalahan Yesus. Sehingga ketika Simon orang Farisi itu dijelaskan di sini, Simon orang Farisi, dia mengundang Yesus itu sebenarnya sebuah kejanggalan, sebuah keanehan. Kenapa? Karena orang Farisi pada umumnya sangat tidak menyukai Yesus. Saudara, orang yang tidak disukai kok tiba-tiba diundang? Ini menimbulkan pertanyaan besar. Motivasi Simon orang Farisi itu mengundang Yesus tujuannya hanya satu, adalah ia sengaja ingin merendahkan Yesus. Di sini pun dia ingin menjebak apa reaksi Yesus, bagaimana reaksi Yesus ketika diperlakukan seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari mana kita tahu bahwa orang Farisi itu menurut adat, menurut adat kepada tamu undangan dia harus menghormatinya dengan 3 hal yang ada di dalam ayat-ayat setelah ini. Ya, yang pertama saudara, tamu undangan. Kalau biasanya yang namanya tamu yang terhormat dan dia diundang khusus, maka ketika tamu itu datang mengetok pintu di luar atau kelihatan dari luar, maka tuan rumah itu akan memutus pembantunya, akan memutus bujaknya untuk membawa baskom dan elap kain. Untuk apa? Untuk membasuh kaki tamu itu dan mengelapinya, sehingga ketika masuk ke dalam rumah itu sudah benar-benar kudus, benar-benar suci, sebagai tamu yang terhormat. Langkah kedua yang dilakukan kepada tamu yang dihormati, yang diundang, adalah tuan rumah biasanya akan berpelukan, mencium dengan cium kudus sebagai penghormatan bahwa ini adalah tamu undangan. Nah saudara, yang ketiga yang dilakukan itu adalah kemudian dia meminyaki rambutnya supaya ada terjadi kesegaran. Dengan minyak wangi itu kemudian menjadi refreshing, menjadi kesegaran. Ada sesuatu mungkin habis perjalanan jauh sehingga kemudian menjadi segar kembali. Nah 3 tata cara ini, cara penyambutan tamu agung, tamu yang diundang ini sama sekali tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi itu. Itu artinya bahwa Simon itu sebenarnya dia mengundang, tujuannya berundang itu diangkat, tetapi kemudian mau dibanting di rumahnya, dipermalukan di rumahnya.
Tetapi kan Yesus itu adalah Allah. Skenario yang buruk dari kemudian Simon orang Farisi itu diganti dengan Yesus dengan satu skenario yang baik, yang begitu luar biasa. Tujuannya mempermalukan Yesus, tetapi kemudian akhirnya yang mendapat malu adalah Simon orang Farisi yang menikmati pengajaran-pengajaran yang indah yang kita hari ini bisa belajar. Kenapa? Karena secara tiba-tiba pada waktu yang bersamaan ada tamu yang tidak diundang muncul dengan tiba-tiba. Nah, tamu yang tidak diundang ini, saudara perhatikan, udah suasananya tidak enak karena Yesus dicuekin. Tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang, seorang wanita yang reputasinya jelek, seorang wanita yang punya stigma buruk. Satu kampung, jangankan yang di rumahnya, satu kampung sudah tahu bahwa wanita itu terkenal wanita berdosa. Saudara perhatikan, terkenal dengan berdosanya. Mungkin adalah dia wanita pelacur yang membuat stigmanya sangat buruk di lingkungan begitu. Ada stempel yang luar biasa. Tamu ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah Simon orang Farisi. Saudara bayangkan, semua orang ingin melihat reaksi Yesus, tetapi pada waktu bersamaan ujuk-ujuk ada wanita yang hadir di situ. Kalau Yesus dalam kursinya orang-orang Yahudi dulu itu adalah kursi yang panjang, di sini ada meja, maka Yesus itu biasanya tamu terhormat itu duduk sambil sedikit tiduran. Tangannya bersandar begini sambil menikmati anggur, menikmati makanan yang disiapkan. Itulah makanya wanita itu kemudian berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus. Alkitab mencatat ia kemudian membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya. Nah, saudara perhatikan, ini terjadi karena duduk zaman dulu berbeda dengan sekarang. Jadi Yesus duduknya bersandar begini, maka kakinya selonjor ke sana miring, dan orang perempuan itu ada di belakangnya membasahi kaki Yesus, menciumi kaki Yesus. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bukan itu saja. Kalau kita melihat dalam cerita ini, wanita itu, saudara perhatikan, dia menciumi kaki Yesus. Kok nggak ada sih? Coba jangan diganggu-ganggu. Bukan itu saja, bahwa wanita itu kemudian menciumi kaki Yesus. Setelah menangis, membasahi kaki Yesus dengan air mata, ia menciumi kaki Yesus, kemudian menyekanya dengan rambutnya yang panjang. Kalau rambut wanita sekarang nggak bisa, rambut mami nggak bisa untuk menyeka kaki Yesus karena pendek gitu. Ini rambutnya yang panjang gitu ya. Jangankan untuk menyeka kaki Yesus, sekarang untuk bilang sayang saja tidak tuntas ya. Kalau rambutnya panjang kan sayang, tuntas. Kalau rambutnya pendek baru say, sudah selesai. Sudah perhatikan, ia kemudian apa? Setelah membasahi, menyeka dengan rambutnya, dia membuka pualam atau pundi-pundi dari pualam yang sangat mahal. Bahannya saja mahal, tentu isinya juga minyak wangi yang mahal. Kalau kita beli minyak wangi yang murah kan biasanya kan wadahnya apa? Plastik biasa. Kalau yang mahal kan pakai gendul botol yang mewah, bagus. Nah, itulah pualam yang begitu indah. Saya punya minyak wangi bibitnya yang cukup bagus, sampai hari ini malah nggak dipakai, takut habis, lalu bagaimana belinya lagi kan? Dan sudah perhatikan, ketika kemudian minyak wangi itu dioleskan, ditaburkan, dibasahkan di kaki Yesus, ini adalah kemudian dampaknya apa? Seluruh ruangan di rumah itu dipenuhi oleh semerbaknya bau minyak wangi yang mahal, bau minyak wangi yang begitu luar biasa harumnya. Dan ini yang disebut dengan the fragrance of grace, artinya keharuman kasih karunia. Nah, maknanya bagi kita apa? Saudara, keharuman kasih karunia ini adalah satu tindakan penyembahan yang keluar dari hati yang penuh dengan ucapan syukur atas kasih Tuhan yang sudah diterimanya.
Satu bentuk penyembahan yang datang dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam Lukas pasal 30, pasal 7 ayat 37 disebutkan bahwa ia adalah seorang yang terkenal sebagai orang berdosa. Saudara, yang terkenal sebagai orang berdosa. Kenapa disebut terkenal orang berdosa? Pengertian yang terkenal dalam artinya sebagai orang berdosa di dalam terjemahan bahasa Yunaninya ini diterjemahkan dalam bentuk past tense, artinya dalam bentuk yang sudah lampau. Artinya apa? Jadi hal hidup dalam dosa, keterkenalan wanita itu hidup dalam dosa itu masa lalu. Artinya dia mantan orang berdosa, mantan orang yang terkenal dengan berbuat dosa, mantan orang yang jahat, mantan orang yang tidak baik. Pertanyaan bagi kita, lebih baik mantan orang baik atau mantan orang tidak baik? Iya kan? Tetapi ternyata mantan orang yang tidak baik itu karena stigmanya sudah lihat lurus kerja baiknya, maka kadang-kadang orang sulit percaya kalau dia itu sudah berubah. Sulit percaya kalau orang itu kemudian sudah berubah. Orang selalu berpikir, ini kadang mungkin bohong, ini kadang mungkin pura-pura. Suatu kali kalau topengnya dicopot akan kembali aslinya. Sehingga orang-orang yang seperti ini biasanya sulit untuk melakukan pertobatan, perbuatan. Persis seperti perempuan itu waktu datang ke rumah itu, semua orang melotot, semua orang memperhatikan. Kenapa? Kalau ia ini nabi, pasti ia tahu siapa perempuan itu dan bagaimana masa lalunya yang penuh dengan dosa. Ini pelajaran bagi kita, saudara. Bagaimana cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, wanita ini terkenal pendosanya itu masa lalu. Tetapi orang Farisi melihatnya sampai ke masa sekarang. Tetapi Yesus melihat orang itu masa sekarang ke masa yang akan datang. Kenapa? Karena ternyata orang atau perempuan itu rupanya pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima kasih karunia yang kemudian mengubah cara hidupnya. Dia berubah cara hidupnya karena bertemu dengan Tuhan. Saudara, orang yang ingin berbuat berubah tetapi karena keinginan dirinya sendiri akan berat dan sulit. Kalau ada orang berkata, hidupku akan aku serahkan kepada Tuhan, susah, saudara. Tantangannya pasti berat. Tapi kalau kemudian Yesus yang hadir dan mengubahkan hidup kita, hal perbuatan dosa itu bukan lagi berjuang untuk tidak berdosa, tetapi menjadi tidak lagi mau melakukannya. Mengapa? Karena dia sadar posisinya dia di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa wanita itu kemudian memberanikan masuk ke rumah Simon tanpa diundang. Saudara perhatikan, sebab ia sudah meninggalkan kehidupan lamanya. Macet lagi. Sebab ia sudah meninggalkan kehidupan lamanya yang bergelimang dengan dosa. Artinya dia sudah tidak lagi mengikuti masa yang sudah lalu. Makanya dia berani datang. Begitu ada kabar Yesus hadir di situ, dia kemudian tidak ragu lagi untuk datang menemuinya. Satu-satunya tujuan dari wanita itu adalah ingin bertemu dengan Yesus. Kenapa dia sangat ngotot bertemu dengan Yesus? Saudara, kita baca mari yang bagian bawahnya itu yang ditebal 2-3, untuk menyatakan ucapan syukur dan terima kasihnya yang mendalam atas kasih karunia yang telah ia terima dari Tuhan Yesus. Ini pelajaran bagi kita. Mungkin sedikit keras firman ini, tapi kenapa? Karena kita ingin menikmati perjamuan kudus yang memberkati kita. Saudara, mari kita belajar hadir ibadah, hadir datang doa. Tujuannya apa?
Kita melakukan perbuatan baik tujuannya apa? Karena kita memang orang baik, kita berbuat baik tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Tujuan datang beribadah itu apa? Tujuan datang menyembah Tuhan itu apa? Berapa banyak orang yang keliru. Perempuan itu adalah datang untuk mengucap syukur, menyatakan pengucapan syukur dan terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah menikmati kasih karunia. Dalam konsep inilah layak ketika di setiap saat kita sadar bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita berbuat baik, kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Ayo kita nyatakan itu dengan pujian yang lama sekali jarang kita nyanyikan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kenapa kita lakukan ini? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, kalau kita sadar bahwa Tuhan lebih dahulu melayani kita, maka kita mau belajar satu pertanyaan tentang keharuman kasih karunia ini. Gak bisa dipindah lagi. Apakah kita yang sudah menerima kasih karunia pengampunan dosa dan hidup yang kekal dari Yesus rindu juga untuk mengeluarkan bau harum bagi Tuhan? Apakah kita punya kerinduan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara, bagaimana caranya? Mari kita lihat teladan yang dilakukan oleh perempuan itu, yang terkenal perempuan itu berdosa dan punya kerinduan untuk memberikan keharuman kepada Tuhan bagi nama Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, kita akan belajar bahwa wanita ini datang ke rumah Simon. Saudara perhatikan, wanita ini datang ke rumah Simon sebagai orang yang menerima kasih karunia. Lalu kemudian ia sekarang hendak datang untuk mengucap syukur dan terima kasih yang luar biasa melalui tindakan penyembahan yang memancarkan bau harum itu di sekelilingnya, di hadapan Yesus. Kita bandingkan dengan kita, wanita yang tidak ada namanya ini memberikan sebuah pelajaran yang begitu indah kepada kita di akhir zaman ini. Bagaimana kita meresponi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dan yang sudah kita terima. Hari ini adalah seri kelima dari kasih karunia ini. Apakah sudah bisa menikmatinya? Yang pertama, saudara, apa yang dilakukan pelajaran apa yang kita bisa terima dari wanita ini? Yang pertama adalah penyembahan adalah respon dari kasih karunia. Respon atas kasih karunia yang kita terima. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan sebagai respon kesadaran bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, saudara muslim, saudara, kalau mereka mau datang beribadah, mau sholat atau mau apa, dari
saya mandi dulu. Begitu mandi, maka kemudian saya suka memperhatikan. Mandi kemudian ngambil air wudhu. Lalu sampai ke tempat ibadah, ke masjid itu dia tidak sembarangan. Ada doa untuk masuknya. Kakinya kanan dulu. Sampai di halang itu, mereka melakukan namanya sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid sembahyang dulu. Waktu sholat duhur, sebelum duhur itu dia sholat rawatib dulu, mengantar sholat duhur. Baru untuk sampai ke sembahyang intinya saja, dia sudah mempersiapkan tahap-tahap hati supaya berkenan kepada Tuhan. Bandingkan dengan kita, yang kita menikmati kasih karunia, kadang kita segala sesuatunya dilakukan hanya dengan tamunya tadi yang di rumah itu seperti tahu bulat digoreng dadakan. Semuanya serba mendadak tanpa persiapan. Saya di gereja kita sebelum ibadah saya sudah kirim outline khotbah dulu di grup. Pertanyaannya, apakah outline itu dibaca dulu atau tidak? Sudah dibaca atau belum outline itu? Tujuannya saya memberikan outline lebih dulu itu untuk apa? Supaya ketika kita ibadah, kita itu benar-benar sudah membaca, lalu kita tinggal memahami outline itu dan pulang itu membaca lagi. Makanya saya Senin pasti menulis outline itu, Selasa sudah maksimal, Rebo itu sudah siap, Kamis sudah dikirim ke bagian Tuhan untuk di layout supaya jadi, baru Jumat saya membuat slide-nya. Nah, saudara perhatikan, dia menyatakan terima kasih yang sangat mendalam itu dengan tindakan penyembahan yang begitu hebatnya dilakukan. Dia datang dengan tanpa diundang dan dia karena ingin betul. Jadi apa yang dia lakukan pada waktu itu responnya adalah hanya bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini. Saudara, ketika kita menyanyikan Tuhan, ku menyenangkan-Mu, Tuhan pasti senang. Tetapi kita mengeluarkan statement yang kedua, bentuklah hati ini. Pertanyaannya, apakah kita siap benar-benar dibentuk oleh Tuhan? Perempuan itu datang tidak diundang di tengah orang-orang yang melotot, yang udah punya stigma buruk. Tapi dia tidak pernah merespon itu. Kenapa? Sebab dia datang bukan meresponi orang-orang itu. Dia datang ke situ hanya untuk meresponi kasih Tuhan yang sudah diterima di dalam hidupnya. Penyembahan yang kita lakukan, datang kepada Tuhan, ibadah yang kita kerjakan, apapun namanya bentuknya ibadah, bukan hanya 2 jam, 1 jam di gereja, tetapi apapun yang kita lakukan, kata Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita meresponi kasih Tuhan. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu sikap yang tahu berterima kasih. Kalau kita belajar dari perjalanan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, maka Yesus sangat mencela 9 orang yang tidak datang kepada Yesus. Yang tidak datang itu bahkan orang-orang yang memang seorang Yahudi, orang yang sudah mengerti firman seharusnya. Tetapi yang datang itu malah justru orang lain yang awalnya tidak mengerti firman, tapi begitu dia disembuhkan, dia kembali dan berlutut bersujud di hadapan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah makanya Yesus pernah bertanya kepada Simon itu, Simon, ada 2 orang, satu berhutang 500, satu berhutang 50. Dua-duanya tidak bisa bayar. Lalu kira-kira kalau disebut semuanya hutangnya lunas, yang paling besar berterima kasihnya yang mana? Yang 500. Itulah bentuk perempuan itu. Merasa dia ditolong oleh Tuhan, maka dia berterima kasihnya begitu luar biasa. Yang kedua, belajar dari perempuan itu bahwa penyembahan itu harus tertuju pada kaki Yesus.
Ada orang-orang pada zaman Kisah Para Rasul, dia membawa harta kekayaan, hasil penjualan barang itu di bawah kaki rasul-rasulnya. Tujuannya apa? Sudah perhatikan. Simon orang Farisi ini sama sekali tidak memperhatikan kaki Yesus. Waktu dia datang, dia tidak membasuh kaki Yesus, dia tidak meminyakinya, dia tidak menciumnya. Saudara perhatikan. Tapi wanita ini begitu lekat dengan kaki Yesus. Datang menangis di kaki Yesus. Waktu kaki Yesus itu basah dengan air matanya, dia menyekanya dengan rambutnya. Habis itu dia buang atau pecahkan buka buli berisi kuala berisi minyak yang wangi itu, yang sangat mahal itu, lalu juga dioleskan di kaki Yesus, dibasuh di kaki Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah satu penyembahan yang berpusat terarah kepada kaki Yesus. Perhatikan juga sikap Maria yang dari Betani, dia juga dekat dengan kaki Yesus, yang kemudian juga meminyaki kaki Yesus. Sampai orang-orang berpikir, kenapa? Ini minyak yang mahal ini kan harusnya diberikan saja kepada orang miskin. Kenapa dibuang sia-sia? Saudara perhatikan di sini. Ini apa artinya bagi kita? Kenapa harus tertuju kepada Yesus, kepada kaki Yesus? Gambaran dari Maria atau dari perempuan itu yang datang di kaki Yesus, kemudian membasahi, menyekanya dengan rambutnya, dan meminyaki dengan minyak yang mahal itu adalah tentang ketidaklayakan kita dan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Di hadapan Tuhan kita ini bisa seperti ini karena kasih karunia. Maka harga diri kita itu sebenarnya tidak ada harganya kalau Tuhan tidak membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kita berharga karena Yesus yang membuat kita berharga. Maka selayaknya kemudian kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak menghiraukan orang yang ada di sekelilingnya. Bagi dia tidak ada hal yang lebih besar yang bisa dilakukan selain bagaimana dia bisa berlutut. Kalau bahasa dalam perjanjian lama, orang berlutut itu sampai mukanya melekat ke tanah. Ada yang sujud, ada yang bahkan tidur tengkelungkup. Kenapa? Saking merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini adalah berbicara tentang motivasi yang seringkali kita berbeda di dalam ketika kita menyembah, ketika kita memberikan persembahan, kita punya motivasi yang lain yang semuanya tertuju untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya saudara, yang ketiga, penyembahan itu harus berfokus kepada Yesus. Saya suka sekali dengan pujian-pujian Pantai Kota Lama yang pendek-pendek tapi syarat dengan makna. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Berapa banyak orang yang sekarang datang mau beribadah, mau berbuat baik, hanya dipengaruhi oleh orang yang ada di sekelilingnya. Begitu sebelahnya zaman dud, tahu zaman dud? Zaman dud itu diem gitu terus. Saudara, kita jutek ya, kita merasa aduh nggak nyaman ya dengan dia. Mungkin ketika kita memberi, kita juga memberi kadang-kadang tidak memberikan yang terbaik. Kenapa? Kita memberi dengan ada timbang daripada. Saudara, berapa banyak orang yang tidak tulus. Kita datang beribadah, kita dipengaruhi oleh yang ada di sekelilingnya, oleh perlakuan yang ada di sekitarnya, sehingga hidupnya, penyembahannya tidak fokus kepada Tuhan. Itulah yang membuat orang kenapa di gereja, di tempat ibadah ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang tidak nyaman. Kenapa? Karena dia nggak fokus kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar, wanita ini, saudara, sama sekali tidak mempedulikan banyak mata yang memandang sinis, banyak mulut yang mungkin menjek kepada dia,
banyak orang-orang yang terus melototi dia dengan perlakuan yang sangat merendahkan. Bahkan sampai kepada Tuhan saja dalam hati mereka dia bilang begini, kalau dia nabi dia pasti tahu siapa wanita ini. Ini sudah stigma buruk. Itulah makanya seringkali di gereja juga sama, layak atau tidak layak melayani ditentukan oleh penilaian manusia. Ketika Samuel mau mengurapi pengganti Saul, saudara perhatikan, semua yang ada di sana itu adalah anak-anak Isai yang sudah menjadi tentara dan layak untuk menduduki jabatan itu karena pengabdiannya yang hebat. Daud di mana? Daud menurut ukuran orang di sana tidak layak datang ke perhelatan itu. Lalu kemudian Daud suruh menggembalakan saja, padahal Daud itu anak Isai, adik dari 7 keluarganya yang lain. Tapi Daud tidak diundang. Kenapa? Karena manusia menilai Daud tidak layak, Daud tidak baik, Daud tidak cocok. Tapi ketika Samuel juga terkecoh, tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan bilang lewat Samuel, adakah anakmu laki-laki yang lain? Akhirnya datanglah Daud. Semua orang berdiri menunggu Daud. Begitu Daud datang, semua terpesona karena memang Daud tidak layak. Tapi kata Tuhan, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kapan terbuktinya? Tidak hari itu. Hari itu mungkin semua menyepelekan Daud, tapi ketika berhadapan dengan Goliat, baru tahu siapa Daud yang sesungguhnya, siapa saudara-saudara Daud yang sesungguhnya. Waktu Daud datang kepada saudara-saudaranya, saudara Daud bukannya berterima kasih karena Daud pagi-pagi benar sudah mempersiapkan makanan buat mereka. Yang ada dalam mereka adalah fitnahan, ucapan kotor. Aku tahu kebusukan hatimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar supaya ketika kita kemudian membuat orang tidak fokus kepada Tuhan, kita sedang belajar untuk menjadi hakim bagi orang itu. Ketika kita menunjuk orang itu dengan 1 jari tentang kelemahan dan kekurangannya, sesungguhnya yang 3 jari sedang menunjuk kepada dirinya dan yang 1 jari sedang menunjuk kepada Tuhan. Saudara, tapi perempuan ini tidak mempedulikan sikap orang lain, tidak mempedulikan pandangan tatapan mata orang di sekitarnya. Dia tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Kenapa? Karena penyembahannya, hatinya, kehadirannya semua fokus tertuju kepada Yesus. Yang ada di benak wanita itu adalah apa yang Yesus pikirkan tentang dirinya. Orang lain menganggap tidak layak, tidak apa-apa. Tuhan sudah melayakkan saya. Orang lain menilai masa lalumu buruk, Yesus akan mengiyakan itu. Yes, memang masa lalu dia buruk, tapi sekarang semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika iblis mendakwa Yesus di hadapan Bapa Sorgawi, Yesus juga akan mengakui, yes, dia memang waktu masa lalunya jelek, tapi sekarang dia sudah ada di dalam aku dan aku di dalam dia, dan Bapa tidak lagi melihat dia yang jelek. Kenapa? Karena melihat Yesus, melihat darah Yesus yang sudah terpercik di jenang dan di tambang pintu hati kita. Saudara, yang ada dalam itu adalah hanya Yesus only, Yesus and Yesus only. Inilah penyembahan yang benar. Ketika kita datang beribadah, ayo kita belajar untuk sepenuhnya berfokus kepada Tuhan. Kalau ini ada di dalam hidup kita, saya yakin kita akan menjadi orang yang damai, tidak lagi peduli dengan orang lain. Maksudnya apa? Orang mau itu kan urusan dia, ya sudah, itu urusan dia. Yang penting saya fokus. Mungkin orang itu punya cara penyembahan yang berbeda. Ya, yang berikutnya, saudara dikasih dalam Tuhan, penyembahan itu selalu melibatkan emosi. Next, yang bisa pindah lagi. Saudara perhatikan, air mata wanita itu bercucuran bukan karena rekoso hidupnya. Beda kan dengan lagu ya, kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangisnya apa coba?
menangis meratapi nasib burukku, nasib buruk seorang tunawisma, gitu kan? Kan dia nasibnya kan, karena langit sebagai atap rumahku, gitu ya, dan bumi sebagai lantainya. Nangis terus menyakiti merasap hidupnya. Tapi wanita ini nangis karena mensyukuri kebaikan Tuhan. Nah, orang itu kalau saking senangnya, saking bersyukurnya, kadang-kadang sudah tidak bisa lagi bersaksi. Hanya air mata yang keluar. Itulah yang ada dalam wanita itu. Bentuk emosi karena kasih karunia yang dia terima, yang sudah memerdekakan dia, yang sudah mengampuni dia, membuat dia emosinya meluap saat menyembah Tuhan. Saudara perhatikan, jadi sebenarnya wajar kalau ada orang menyembah menangis, ada orang yang menyembah tiba-tiba mungkin berlutut, ada orang yang menyembah mungkin mengangkat tangan. Itu adalah bentuk dari reaksi. Sebagai emosi dia menyembah, ada emosi yang turut terlibat di dalam penyembahan itu. Ada yang menutup mata. Ya, walaupun guru sekolah minggu kadang-kadang mau berdoa suruh lipat tangan, tutup mata, itu tidak ada dalam Alkitab ya. Alkitab itu malah mengangkat tangan, membuka mata, menengadah ke atas kalau berdoa. Saudara perhatikan di sini, kita belajar ajaran yang melarang tentang segala macam bentuk emosi dalam penyembahan itu justru adalah kita belajar. Kenapa? Bisa jadi itu adalah tidak alkitabiah. Kenapa? Karena orang dikekang oleh liturgi yang ada, oleh peraturan yang ada, sehingga peraturan manusia mengalahkan peraturan yang ada dalam Tuhan. Alkitab mencontohkan itu kok. Sebagaimana kenapa kita dibaptisnya harus selam, karena juga Yesus melakukan hal itu. Dia yang tidak berdosa melakukannya supaya digenapi firman Tuhan. Nah, sama bagaimana kita menggenapi firman Tuhan dalam penyembahan. Wajar kalau penyembahan itu emosi kita juga meluap. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, saudara, penyembahan itu akan mengalahkan tantangan. Saudara, ada banyak alasan bagi wanita itu untuk tidak hadir di perhelatan itu. Walaupun dia sangat rindu untuk menyenangkan Tuhan, dia punya alasan untuk tinggal di rumah dan gak perlu datang. Dan orang akan menganggap maklum. Kecuali sekarang ya, justru kalau orang dinyatakan positif datang malah jadi gak maklum lagi sekarang kan. Bentuk kesadaran. Jangan dulu perhatikan di sini. Yang pertama, dia punya alasan yang benar untuk tidak hadir, ia tidak diundang. Perempuan itu tidak diundang. Lah Yesus yang diundang aja dipermalukan, apalagi dia perempuan yang reputasinya jelek, gak diundang datang. Berikutnya kenapa? Karena wanita memang biasanya tidak boleh datang dalam perhelatan itu. Sudah tidak diundang, wanita lagi, ia bisa diusir karena reputasinya jelek, dia bisa dipermalukan di depan umum di situ. Tapi perhatikan di situ, wanita itu membulatkan tekad untuk tetap datang ke rumah Simon karena dia tahu, dia mendengar Yesus ada di situ. Untuk apa? Untuk menyatakan penyembahannya, kesempatan dia bertemu dengan Tuhan. Ini adalah pelajaran tokokan bagi kita. Ironis, saudara, bagi kita, bandingkan dengan zaman kita yang semuanya sudah ada kemudahan, semuanya sudah ada fasilitas yang bisa dilakukan. Tetapi seringkali kita melakukan alasan, membuat alasan ini dan itu sebagai alasan, sebagai pembenaran untuk tidak menyembah Tuhan. Beberapa tahun yang lalu kita sudah belajar tentang 22 alasan tidak ke gereja. Tapi waktu kita bahas ternyata hampir 50 alasan untuk tidak datang ke gereja. Itu berarti terlalu banyak alasan. Hujan, ada payung. Jauh, ada motor, gitu kan. Ada lagi, ada Grab, ada taksi, gitu kan. Banyak, saudara, bisa dilakukan itu. Pak, jalannya macet, ya lebih dulu dong jalannya, gitu kan. Iya kan? Iya.
Jalannya macet biasa. Kenapa macet? Karena yang di depan berhenti ya sudah tahu ya, kita nggak usah berhenti lewat jalan yang lain. Tadi saya juga hampir telat dari Depok, dari Parangtritis. Tapi bagaimana jalan Parangtritis begitu padat ya sih, cari jalan yang lain lewat Pundong ya, lewat Pundong sini supaya bisa sampai di sini tepat waktu. Kalau enggak bisa gitu alasan, halo tolong ibadah mulai dulu aja, kenapa? Jalannya macet gitu kan? Itu kan bisa saja. Dan itu benar. Nah, mari kita mau belajar di sini dari perempuan itu. Kalau kita memang merasa sudah menikmati kasih karunia, seharusnya kalau kita tertuju kepada Tuhan, nggak ada alasan kita mau belajar untuk mengalahkan tantangan itu. Sakit apakah nggak bisa sembahyang di rumah? Bisa. Pak, saya tidak bisa bangun, Tuhan bisa hadir waktu kita menyembah sambil tidur. Saudara, Pak, saya tidak bisa lagi kecuali kalau udah nggak bisa apa-apa, kalau udah orang nanya, iki sopong mbak, iki sopa, berarti mau saya sopo itu. Saudara, itu tinggal didoakan. Kita kan masih bisa, selama masih bisa kita bisa melakukannya, menyembah Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Dan ini yang disebutkan bahwa mengalahkan tantangan nggak ada alasan. Kalau kita nggak ada yang lagi yang harus diberikan kepada Tuhan, nggak punya apa-apa lagi, bohong kalau nggak punya apa-apa. Kita punya tangan untuk diangkat, kita punya mulut untuk memuji Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kalau sudah nggak ada yang lagi yang punya yang lain, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, penyembahan akan berbuah pada persembahan. Saudara, pelayanan Yesus itu dipenuhi dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan jadi ini adalah kesempatan kita berada dalam satu ruangan dengan Tuhan, biasanya untuk meminta. Ya. Dan kalau kita belajar menghitung hari ini, kira-kira kita bisa nggak sih menghitung berkat Tuhan yang kita terima? Kita punya oksigen saja yang hari ini kita bisa hirup dengan bebas, itu adalah berkat yang besar. Ada kesempatan yang langka ada di kaki Yesus. Saudara, bagi banyak orang, kalau dekat dengan Tuhan, ini adalah kesempatan untuk meminta sebanyak-banyaknya, mengungkapkan kebutuhan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau lihat wanita itu, dia sama sekali tidak meminta apa-apa. Dia tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Saudara, ada satu pujian yang menyebutkan bahwa Tuhan itu mendengar, tahu lebih banyak daripada yang kita ungkapkan doa kita. Tuhan sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Tuhan tahu. Itulah makanya perempuan ini sama sekali tidak minta. Yang dia lakukan adalah dia tidak minta apa-apa, tetapi dia justru malah memberi persembahan minyak yang mahal itu harganya sama dengan 1 tahun bekerja. Diberikan kepada Tuhan, sama sekali tidak ada kesan OWEL, over. Saudara, tidak sama sekali. Jadi bukannya meminta tapi bersyukur. Dia tahu betul dalam pengucapan syukur itu ada mujizat. Yesus menaikkan syukur kepada Bapaknya, 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul. Ketika Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya, Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan kembali. Artinya ucapan syukur mampu mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin di hadapan Allah. Saudara perhatikan, minyak wangi yang mahal, ia sama sekali tidak merasa emang karena ia rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Perhatikan dari sinilah, saudara perhatikan, tanpa persembahan yang keluar dari hati yang menyembah, tidak akan ada bau harum kasih karunia keluar dari kehidupan kita. Tanpa kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tidak ada bau harum kasih karunia. Kalau ada bau harum kasih karunia, orang akan melihat, orang akan mendengar, dan orang akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar merendahkan diri sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita mau datang bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah hidup kami Tuhan. Bila kehadiran kami sore hari ini benar-benar layak di hadapan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan.
Kami mau fokus saja kepada Tuhan. Kami mau fokus saja di kaki Yesus. Biarlah inilah ketidakberlayak-layakan kami, tetapi kemuliaan Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Mari sama petugas perjamuan hari ini.
Roh Kudus lewat live streaming ini, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita menikmatinya, mari koreksi kehidupan kita. Mungkin selama ini kita masih merasa tertuduh, bahkan kita sering menuduh, menghakimi. Tapi hari ini kita belajar dari perempuan yang terkenal dengan berdosa itu, bagaimana Tuhan merespon positif kepada perempuan itu. Karena dia fokus kepada Tuhan, dia di kaki Yesus, bahkan dia tidak pernah menghiraukan yang lain. Bagi dia adalah bagaimana Yesus disenangkan dalam hidupnya. Dan dia diberkati dengan luar biasa di sepanjang zaman, bahkan sampai kehidupan kekal. Cerita tentang perempuan ini akan terus ada. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita juga sama, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita. Ketika kita menikmatinya, kita bukan hanya sekedar menikmati tubuh Yesus, tetapi kita sedang melakukan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka aku akan memberikannya. Firman Tuhan ini kita belajar untuk kita nikmatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini berisi anggur, lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Darah yang sanggup membebat hati dan pikiran kita, sehingga kasih karunia akan menghasilkan damai sejahtera. Darah yang menyembuhkan, darah yang melindungi kita. Kita bersyukur dan dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya.
Tuhan di seluruh area kehidupan kami. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Di awal tahun 2022, di awal bulan ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Allah. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang hari ini harus mengalami isoman Tuhan. Lawat mereka semua, basuh dengan darah-Mu Tuhan, jamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan menyertai kehidupan saudara kami. Kau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati lingkungan di mana kami berada, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Sebentar kami hendak memberikan korban persembahan, baik itu persepuluhan, korban tatangan, kolekte Tuhan, bahkan dana sosial kematian. Biarlah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Allah. Kembalikan berlipat ganda di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita berkorban pertama, kedua untuk dana sosial kematian. Saudara dikasih dalam Tuhan, terima kasih buat retreat kemarin, refreshing. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa ikut karena keadaan memang seperti ini, tetapi kita percaya nanti kita akan ada koordinasi untuk kita bisa melanjutkannya. April kita rencana akan ada PA, mungkin nanti ada pendaftaran maksimal 30 orang saja. Dan kita berdoa juga buat Axel, Daniel yang akan melangsungkan berkatan pernikahan minggu yang akan datang. Dan selamat juga buat Tino, Ana yang sudah diberkati di minggu yang lalu, Senin yang lalu. Ya, kiranya tetap menjadi keluarga yang diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Hari Rabu kita ada bersedia online. Kiri kanan ya? Satu-satu tadi udah 2 kali.